Teman-teman Mas Santri Pondok Pesantren Lurus Ciganjur yang saya cintai dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Alhamdulillah malam ini kita kembali mempelajari kitab At-Turas wa Tajdid karya Al-Ustadz Ad-Duktur Hasan Hanafi. Di pertemuan kali ini kita membahas halaman 49 ya. Saya lupa bawa kitab ini. Jadi pakai foto aja. Tentang mutatollibat al-asr lil bilad an-namiyah. Kebutuhan negara berkembang saat ini. Dalam hal ini negara berkembang tidak hanya Mesir tapi Indonesia ya. Menurut Hanafi ada 4 kebutuhan bangsa berkembang ya. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini yaitu pembebasan atau kemerdekaan tanah dan kebebasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini amin. Halaman 48 baris kelima dari bawah. Wa ahammu hadhil mutatallibati, dan kebutuhan yang paling penting bagi negara-negara berkembang menurut Hanafi yang pertama at-taharruru minal ihtilali, kemerdekaan dari penjajahan. Wa kulli suwaril isti'maril mubashir, dan semua bentuk penjajahan langsung bil ihtilalil askari, dengan pendudukan militer, au ghairil askari, atau penjajahan non militer, bil qawaid al askariyah, dengan kaidah-kaidah militeristik, wal ma'unatil iktisadiyah, dan bantuan-bantuan ekonomi, wa juyusis salam, dan pasukan perdamaian, wal jama'atit tabsyiriyah, dan kelompok-kelompok misionaris, wal muassasat wal hayat wal madaris wal ma'ahid al ajnabiyah, dan institusi atau organisasi ataupun lembaga pendidikan asing. Hanafi mengatakan kebutuhan pertama negara berkembang adalah kemerdekaan. Secara total ya, merdeka 100% kalau kata Tan Malaka ya. Merdeka 100% itu artinya tidak hanya merdeka secara militeristik dan politik, tapi juga merdeka secara ekonomi dan budaya. Kayak Indonesia itu kita secara militer, secara politik ya alhamdulillah ya, kita sudah tidak dijajah oleh Belanda lagi, tidak dijajah oleh Inggris lagi, Prancis ataupun Belanda ataupun Jepang ya. Tapi tadi, apakah kita masih bergantung ataupun tidak bebas secara ekonomi, secara budaya? Nyata-nyatanya kita sekarang aja nih kita ngerasa itu ada tarifnya Amerika ya, tarif Trump itu kan, itu menunjukkan kita belum merdeka loh ya. Tadinya berapa? Tarif kita berapa? Yang terakhir kan 19 ya. Yang jelas tadinya 30-an sekian lah. 32 ya. 32 menjadi 19. Sepertinya berhasil ya. Tapi dengan 19 itu Amerika leluasa untuk menjual apapun ke Indonesia. Jadi yang jadi korban nanti adalah ya petani kita, UMKM kita ya. Itu artinya ekonomi kita apakah sungguh-sungguh mutaharrir ya, bebas? Buat hemat saya belum loh. Budaya kita juga belum 100% merdeka sebenarnya. Kalau kita sedikit-sedikit masih selalu mengacu ke pemikiran asing, budaya asing, itu sebenarnya kita belum 100%
merdeka ya. Kita belajar dari asing, oke. Tapi kalau terlalu berkiblat pada asing, itu artinya kita tidak merdeka. Nah, itu adalah kebutuhan pertama. Kebutuhan pertama negara berkembang adalah kemerdekaan dari pihak asing, baik secara militer maupun non-militer. Ya. Politik, ekonomi, budaya. Dan itu sampai detik ini kita belum. Ya. Bantuan ekonomi itu juga sebenarnya nggak merdeka ya. Tadi ya. Ma'unat al-Iqtisadiyah atau adanya apa namanya di sini malah kampus-kampus asing ya. Itu bukan anti asing ya. Hanafi bukan anti asing, kita juga nggak boleh anti asing. Tapi didikte oleh asing itu artinya nggak merdeka. Intinya semacam itu. Idh yakhtalifu bahisul yaumi anil bahisil amsi. Sungguhnya kondisi peneliti sekarang itu berbeda dibandingkan dengan peneliti lampau. Fabaina makana bahisul amsi mustaqillan, sementara peneliti lama itu merdeka, independen, fatihan lil ardi, bisa menguasai tanah, malah menjadi fatih dalamnya menakuisisi segala ya. Arab Islam zaman dulu ya, zaman Abbasiyah, zaman paling tidak Abbasiyah ya, dari mulai Muawiyah, Abbasiyah sampai Turki Utsmani, itu kan fatihul bilad, menguasai tanah-tanah lain. Nasyirul liwa'ith tsaqafah, menyebarkan panji-panji kebudayaan. Dulu Arab itu menjadi bahasa Arab menjadi bahasa internasional. Orang kalau ingin mengetahui ilmu pengetahuan yang luas harus menguasai bahasa Arab. Jadi Arab zaman dulu adalah pengekspor budaya ya, zaman dulu. Kayak misalnya Ibnu Sina, Ibnu Rushd itu kan justru mempengaruhi orang-orang luar ya. Ada film The Physician, mungkin kalian sebagian udah nonton tuh, tentang Ibnu Sina. Orang Inggris mau belajar kedokteran itu perginya ke Isfahan ya, pergi ke Persia, ketemu dengan Ibnu Sina ya tadi. Karena memang Bahis al-Amsi ya, peneliti lama itu tidak hanya independen tapi juga pengekspor budaya ya. Mu'thiron fil hadarat al-muhawirah, memberikan pengaruh, menjadi influencer bagi peradaban-peradaban sekitar. Tadi ya, contohnya misalnya Ibnu Rushd itu memberikan pengaruh yang kuat ke Eropa hingga muncul Averroisme Latin. Nah, jadi berpengaruh semacam itu. Muktashifan lil ulumi wa wadi'an lin nadhariyat, pengeksplorasi ilmu-ilmu dan peletak teori-teori. Teori-teori itu banyak muncul dari umat Islam klasik ya. Kayak misalnya Al-Khwarizmi ya, itu akhirnya punya algoritma, itu kan muncul dari situ ya. Al-Jazari dan seterusnya, robot, tentang berbagai hal, tentang pesawat, itu yang menggagas orang-orang Islam ya. Termasuk hal-hal yang keseharian lah, sabun, itu juga umat Islam yang bikin ya tadi. Muktashifan lil ulum wa wadan lil wa masdaru hadaratin lil akhar, sumber peradaban bagi yang lain. Itu kondisi peneliti lama kata Hanafi. Tadi bilang apa? Peneliti sekarang kondisinya beda dengan peneliti lampau. Kalau lampau independen dan justru menjadi pengekspor gagasan. Nah, sekarang bagaimana? Fa inna bahisal yaum muhtallun ya. Peneliti sekarang justru
terjajah, kata Hanafi. Dho'atil ardu min tahti kodamaihi. Tanah airnya itu hilang dari kakinya. Maksudnya dia tidak lagi berkuasa atas tanah airnya. Kalian mungkin tahu namanya Edward Said ya. Edward Said itu orang Palestina. Dia menjadi profesor sastra di Columbia University Amerika. Itu nggak bisa pulang itu. Giliran pulang ke Yerusalem itu rumahnya bukan cuma rumahnya, tanah nenek moyangnya itu udah ditempati orang Israel. Jadi dia sudah tidak bisa pulang kampung lagi. Ibaratnya kalian apa namanya tadi apa namanya Mas Heru misalnya. Mas Heru orang Banten ya Mas ya. Nah, mau pulang ke Banten udah nggak ada lagi. Jadi udah peneliti sekarang ini menurut Hanafi sebagian orang Arab ya seperti itu tadi. Dia sudah tidak lagi berkuasa atas tanahnya. Kalau kemarin siapa namanya Nusron Wahid itu jadi kenyataan, bisa juga kita juga sama ya. Doatil ardu mintahti kodamaina ya. Mintahti akdamina. Ya kan kemarin Nusron Wahid bilang apa namanya? Bahwa tanah itu punya negara, kita cuma di apa namanya? Dinyatakan hak guna gitu. Apa kakek kita katanya nggak bikin tanah ya, emang nggak bikin tanah, nggak ada yang bikin tanah. Tapi kalau itu terjadi ya bahaya itu ya. Kita yang ngerantau ini, saya punya tanah di Pekalongan gitu, karena lama ditinggalin dianggap idle earth gitu ya, tanah yang tidak kepakai itu kemudian bisa diambil. Konon kan gitu ya, sempat ada wacana dipakai sama ormas, serem lah itu. Nah itu kalau itu terjadi ya, itu peneliti sekarang ya was-was ya. Mustakmaron takofian, dijajah secara budaya ya. Yahdha'u li atharil hadarat al-gharbiyah, tunduk pada jejak-jejak peradaban barat. Sebagian orang Arab, pemikir Arab itu ada yang terlalu westernis ya. Kayak kalau di ini bahasa Shibli Shimail, Toha Hussein dan seterusnya itu sangat tunduk pada barat ya. Mungkin kalau kayak di Indonesia dulu Sultan Takdir Ali Sahbana misalnya gitu kan ya. Yahda'u li atharil hadar al-gharbiyah. Nakilan lil ilmi, penukil atau pengimpor ilmu lian ya. Tolibun lil aun, mencari pertolongan karena lemah ya. Kalau dulu itu malah menolong kawasan lain, kalau sekarang justru minta tolong ya. Ya kayak misalnya Arab zaman Kuwait ya, Kuwait apa namanya mau diserang oleh Irak dulu. Terima kasih Mas. Itu kemudian minta tolongnya ke Amerika ya, macam itu. Tidak punya independensi dalam hal ini. Sa'ilun lil musa'adat, peneliti sekarang juga menurut Hanafi juga ini mencari bantuan dan independen secara uang juga gitu. Kenapa ya? Karena pemerintah kurang peduli terhadap peneliti. Ada kawan saya itu sering ngeluh di Facebook, di media sosial, dia peneliti di lembaga penelitian terbesar di Indonesia itu, tapi kesejahteraannya ya berat lah. Dia harus kerja keras untuk dapat tukin ya, tunjangan kinerja gitu. Kalau kurang maka tunjangannya kurang semacam itu. Jadi akhirnya jangan salahkan sebagian peneliti atau ilmuwan Indonesia yang kemudian lebih memilih untuk hidup di luar negeri ya. Kenapa? Karena di sana dia bisa lebih leluasa untuk melakukan penelitian dan mengeksplorasi ilmunya. Sebenarnya di Indonesia sa'ilul musa'adat,
Jadi sebenarnya gairah intelektualnya tinggi, otaknya but-mutan, ya kan? Tapi kantongnya juga tarik-tarikan. Jadi antara otak, kantong sama perut tarik-tarikan, ya gimana mau nulis, ya kan? Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Mutasawilun fil aswaq, ya, dan menjadi pengemis di pasar-pasar. Artinya dalam hal ini menjadi pelacur intelektual. Nanti Hanafi ada loh kata-kata di sini tentang orang yang tidak punya punya basis yang kuat itu nanti kayak burung yang menclok sana menclok sini. Uh, Tadi kalau secara ekonomi tidak kuat dan tidak punya idealisme yang kuat, maka peneliti masa kini bisa seperti ini, mutasawilun fil aswa. Jadi pengemis di pasar. Artinya ya ilmunya itu bisa dijual. Lo mau apa? Palu gadanya palu gada yang jelek. Ya. Ada istilah palu gada ya. Apa lo mau gua ada gitu. Palu gada kalau dalam pengertian dia punya kompetensi yang kuat bagus. Mau nanya apa, saya jawab. Itu kan berarti ensiklopedik. Tapi ada juga palu gada dalam pengertian maunya yang gimana gitu kan. Misalnya kalaupun fatwa mau dihalalkan atau mau diharamkan. tergantung yang ini yang minta. Nah, itu kan itu jelek ya. Jadi mutasawwin fil aswaq. Itu kondisi peneliti saat ini menurut Hanafi ya. Beda dengan peneliti yang lama. Hadal ikhtilafu yufridu ala bahithil yaum ikhtiyaron lamana somi minhu. Perbedaan kondisi antara peneliti lama dan peneliti masa kini itu mengharuskan peneliti masa kini ikhtiaron untuk melakukan pilihan lamana sominhu yang tidak bisa dihindari. Wahuwa itharul ardi ala kulli ma adaha, yaitu mengutamakan tanah daripada selainnya. Menurut Hanafi tadi, karena kasusnya di Arab, khususnya di kawasan Palestina lah ya, Hanafi juga di Mesir kan pernah juga Sinai itu diakuisisi oleh Israel kan ya. Maka saat itu fokus para pemikir adalah memperhatikan tanah, bagaimana merebut tanah, bagaimana menggapai tanah. Ya. Idza kanal fikrul ladzi tumathiluhu hadaratuhu la yabghi illa istiqlalal ardi. Apabila pemikiran yang merepresentasikan peradabannya hanya memerlukan kemerdekaan tanah wa tahriru man 'alaiha dan kebebasan orang yang ada di atasnya. Tadi. Kalau yang dibutuhkan adalah kemerdekaan tanah air dan kebebasan bangsanya, maka konsentrasi pemikir di negara berkembang adalah demi kemerdekaan dan kebebasan. Itu relevan utamanya di Timur Tengah ya, di Mesir, di Palestina, semacam itu. Yang dipikirkan adalah tentang tanah. Kalau di Indonesia mungkin itu nggak begitu relevan ya. Secara umum ya kayak kita di Jakarta nggak relevan. Tapi mungkin di kawasan-kawasan yang ada SDA-nya itu jadi penting ya. Jadi penting itu. Kawasan misalnya yang sekarang ada timahnya atau ada apa litium, apa nikel ya. Kemudian di eksplorasi sedemikian rupa sementara masyarakat setempatnya kehidupannya itu berkekurangan. Nah, pemikir setempat itu wajib memikirkan tentang kebebasan, kemerdekaan. Bukan merdeka dari Indonesia, tentu saja tidak. Tapi merdeka dari eksploitasi kapitalis dan birokrat
yang kemudian mengeruk kekayaan tanah air kita tanpa menghiraukan kondisi masyarakat setempat semacam itu. Nah, jadi ini tetap relevan ya. Hina idin, ketika itu yusbihu istiqlalul ardi lil bahisil mu'asiri hadafahu. Ketika itu kebebasan tanah menjadi tujuan peneliti kontemporer. Wa ghayatuhu, dan sasaran tertingginya. Wa tatahawwalul ardu fi syu'urihi ila metafisika wa syi'rin. Tanah berubah atau bertransformasi di kesadarannya menjadi metafisika dan syair. Tanah tidak sekedar ditempati saja, tapi menjadi pikiran filosofis, menjadi inspirasi bagi tulisan-tulisan yang puitis. Ya. Riwayatin wa qissatin, berubah menjadi novel dan cerita pendek. Wa ila hananin wa syauqin, menjadi kasih dan rindu. Ba'daan asbahat bukaan wa dumu'an, setelah tanah menjadi pemicu air mata dan tangis dan air mata. Marorotan wa asan, dan menjadi sumber kepedihan dan tragedi. Dalan wa aron, menjadi sumber kehinaan dan rasa malu. Alih-alih tanah itu kita meratapinya saja, maka seyogyanya tanah itu menjadi inspirasi kita untuk menulis, melakukan tindakan-tindakan praksis yang berusaha untuk membebaskan tanah air dan juga membebaskan penduduk yang ada di atasnya, semacam itu. Ya. Jadi bisa dibilang pemikiran baik itu prosa maupun sastra itu seyogyanya berbasis pada persoalan real di masyarakat. Ya. Ini Hanafi karena dia memikirkan paling tidak dalam hal ini Palestina ya, maka dia menjadikan tanah sebagai fokus pemikiran. Paling tidak dia menyatakan itu adalah fokusnya orang Arab ya di zaman dia. Kayak kita di Indonesia mungkin bukan tanah tapi apa? Kejujuran barangkali ya, keamanahan ya. Karena problem kita sebenarnya di situ tuh ya. Kenapa kita yang punya tanah air kaya raya tapi kemudian timpangan masih menganga, ya kan? Kenapa ya? Ya karena ada yang tidak beres nih, ya. Ada segelintir orang yang bisa mengakses kekayaan bangsa dengan mudah, sementara the rest, mayoritas bangsa Indonesia itu berjibaku untuk bisa hidup layak. Nah itu problemnya apa? Ya karena tadi jiwa-jiwa korup itu kuat di Indonesia ya. Itu yang kalau kita balikan ke Indonesia ya, menurut hemat saya. Oke. Kita kembali ke sini. Wa idza kana hunaka lahud, apabila di situ ada teologi, fahuwa lahutul ard, maka di sana yang ada adalah teologi tanah. Hanafi itu menulis Minal Aqidah ila Tsaurah, ada 5 jilid. Itu di halaman 30-nya itu ada perkataan ini. Di Indonesia kan ya, apabila para pendahulu itu menulis muqaddimah konvensionalnya dengan nama Allah, Bismillah, maka kami memulainya Bismil Ardi, dengan nama
tanah al-muhtallah yang dijajah. Jadi menarik. Padahal itu buku tauhid, Mas. Halaman 29-nya dia Bismil Ummah. Jadi bukunya tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismil Ummah, dengan nama umat. Bismil Ardil Muhtallah, dengan nama tanah yang dijajah. Ya karena bagi Hanafi, Tuhan sudah selesai gitu. Tuhan nggak perlu dibela kalau kata Gus Dur gitu loh. Kita sudah percaya semua sama Tuhan gitu. Allah kita nggak diganggu gitu loh. Tapi yang diganggu, yang kita tidak nyaman saat ini adalah tanah air kita ini. Umat kita, bangsa kita. Nah itulah maka tulisanku ini bukan demi Allah, tapi demi umat. Katanya. Demi tanah yang dijajah. Ya, tadi. Nah itu teologinya adalah teologi tanah. Wa idza kanat hunaka falsafatun, apabila ada filsafat di sana, fahiya falsafatul ardi, maka filsafatnya adalah filsafat tanah. Hanafi menulis buku Fichte, Filosof al-Muqawamah. Fichte itu salah satu nama filsuf Jerman, ya, seperiode dengan Hegel, ya. Dan dia termasuk filsuf Muqawamah. Muqawamah itu rebel, pejuang, pemberontak. Nah, Hanafi menulis itu agak cukup tebal ya segini. Ya, paling tidak mengambil inspirasi bahwa filsuf itu ya contohnya kalau kita mau nyontoh luar ya dalam kondisi bangsa yang terjajah baik oleh pihak luar maupun pihak dalam, maka kita harus melawan. Saya senang sekali hari ini tuh Bupati Pati kemudian lengser ya. Ini nggak ada orang Pati nggak sih? Iya. Sebelumnya dia mau minta maaf dilemparin, dan akhirnya dia mau mengumumkan turun. Gitu. Keren sekali itu. Itu l'evénement ya kalau kata Badionya, event ya, suatu peristiwa ya. Keren sekali itu. Suatu pemberontakan ya. Pemberontakan artinya dengan adanya dengan adanya kasus Pati itu, kita berharap para aparat di Indonesia tidak lagi adigang adigung adiguna ya, arogan semacam itu. Kalian bisa menduduki posisi itu kan karena dipilih rakyat. Kalian bisa mendapatkan fasilitas lebih daripada kami karena pajak dari rakyat. Ketika dia semena-mena, apalagi udah kayak penjajah, ya karya penjajah kan ya, pajak bumi dan bangunan sampai 250%, ya itu ya keren sekali, orang warga Pati itu keren sekali itu. Nah, tadi kalaupun ada filsafat, seyogyanya ya filsafatnya adalah dalam hal ini tanah, artinya filsafat yang membumi sesuai dengan kebutuhan real saat itu. Wa idza kana hunaka tasawuf fahuwa tasawuful ardi. Jika ada tasawuf, maka tasawufnya pun tasawuf tanah. Bukan lagi sekedar tasawuf untuk nerimo ing pandum, nggak kayak gitu ya. Coba kayak di Indonesia ini tasawuf tanah loh. Satariyah, tasawufnya, tarekatnya Pangeran Diponegoro itu kan Satariyah. Dengan Satariyah itu kemudian beliau melawan Belanda. Ketika Belanda seenak-enaknya matokin tanahnya Pangeran Diponegoro dan orang-orang Jogja. Itu kemudian tasawufnya adalah tasawuf rebel ya. Di Indonesia, di Banten juga sama ya. Pemberontakan petani itu didorong oleh para sufi. Jadi tasawuf di Indonesia udah melakukan ini ya, tasawuf ul ard ya. Wa idza kana hunaka syi'run fa huwa syi'rul ardi. Apabila ada syair, ada puisi, maka puisinya berbentuk puisi tanah. Ya, karena tadi persoalannya tanah. Muhammad Darwish kalau di Palestina itu yang sering menulis tentang Palestina. Atau
Khalil Gibran, Gibran Khalil Gibran. Itu juga ada tuh puisinya yang jadi lagu tuh. Gus Dur suka suka juga menyanyikan itu yang atini naya wagonni wan, berikan aku seruling kemudian bernyanyilah. Itu agak panjang. Yang nyanyi namanya Fairuz. Dulu saya pas ngajar Bu Sinta Nuriyah itu saya ajarkan lagu itu. Syairnya bagus, isinya mendalam, lagunya ya lagu Arab gitu, tapi syairnya dari Khalil Gibran ya. Penyanyinya Fairuz, kalian bisa cari tuh. Fairuz Atininaya judulnya. Berikan aku seruling. Uh, apa itu? Kayak misalnya di situ ada kata-kata, apakah engkau pernah merasakan tidur beralaskan tanah dan berselimutkan langit? Artinya itu cerita tentang orang-orang yang terusir ya. Kemudian ada kegundahan ya. Kalimat akhirnya itu innaman nasu suturun kutibat lakin bima. Sesungguhnya manusia itu hanya tulisan tapi dicatat dengan air. Dalam sekali kan? Manusia itu hanya catatan tapi ditulis dengan tinta air. Artinya apa? Mudah dilupakan. Ya, coba kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu kan cuma ditulis korbannya berapa, 16.000 orang yang mati, cuma gitu doang, ya kan? Itu tadi inaman nasus turun kutibat lakin. Nah, itu artinya lagu itu ingin mengatakan bahwa kita harus lebih peduli pada orang, dalam hal ini orang-orang yang terusir dari kampung halamannya dan seterusnya. Nah itu ya, itu contoh syair alert. Au riwayatan fahiya riwayatul ardi, atau kalau novelnya pun tentang tanah. Au fikhun fahuwa fikhul ardi. Kalaupun ada fikihnya juga fikih tanah. Nah, itu. Maka tempo hari kita senang itu. Munas Alim Ulama NU membahas bahwa penambangan itu tidak dibenarkan ya. Tapi kemudian ini PBNU yang sekarang akhirnya bertolak belakang dengan keputusan lamanya ya, dan kemudian dikuyo-kuyo kan, diserang kan ya, ya kayak gitu tadi. Karena seharusnya filkul art ya, kita bukan wahabi lingkungan, bukan ya, bukan wahabi lingkungan, tapi kita lihat tuh ini kalau ngomong maslahat itu harus bukan untuk segelintir orang dong ya. Maslahat itu ya harus maslahatul ammah ya. Tambang-tambang sekarang itu apakah limaslahatil ammah? Saya ragu ya. Limaslahatil khosoh ya. Hatta itu misalnya yang mengelola PBNU sekalipun itu saya nggak yakin itu nyepret ke warganya ya. Ya oke, pengurus terasnya menikmati itu, mereka bisa jadi komisaris dan seterusnya. Tapi apakah kita yang warga cengceremen ini kemudian mendapatkan kemaslahatannya? Walau alam bisawab. Ya paling banter kita dapat nasi bok doang. Itu aja udah seneng kita dapat, aduh, salaman sama kiai, dibohongin padahal. Oke. Wa idza asasna lahutan fahiya lahutut taharrur. Jika kita menginisiasi suatu teologi, maka teologi tersebut adalah teologi pembebasan. Wa idza aklamna falsafatan faya falsafatut taharrur. Apabila kita menulis suatu filsafat, maka filsafatnya adalah filsafat pembebasan. Wa idza ansya'na tasawufan, apabila kita membuat suatu tasawuf, fahuwa tasawuf tsaurah. Maka tasawufnya adalah tasawuf revolusioner. Wa idza syara'na fiqhan, apabila kita mensyariatkan suatu fikih, fahuwa fiqhun nidol, maka yang kita syariatkan adalah fikih perlawanan. Wa idza fasarna dinan fahuwa dinut tanmiyah. Apabila kita menafsirkan agama, maka agama yang kita tafsirkan adalah agama pembangunan. Jadi itu. Jadi agama yang kita
tulis, yang kita jalani itu bukan hanya ritual. Intinya kayak gitu loh. Kita belajar teologi, filsafat, tasawuf, fikih itu bukan sekedar hafalan atau ngulik-ngulik kata-kata orang zaman lampau. Tapi bagaimana tradisi lama Islam itu menjadi pegangan kita di masa kini untuk menghadapi persoalan yang konkret zaman ini. Bukan sekedar kita menyandarkan diri kita dan meletakkan diri kita ke masa lampau, tidak. Tapi bagaimana kita menciptakan sesuatu yang baru dengan inspirasi yang lama agar kita hidup lebih baik di masa kini. Kurang lebih seperti itu. Waqad katsura fi ma haulana lahutal ardi. Sudah cukup banyak di sekitar kita teologi tanah. Min ajli salbi ardina. Untuk merebut tanah kita. Nah ini. Jadi Hanafi kenapa dia memikirkan tentang teologi tanah? Karena di sekitar kita, kata Hanafi, itu ada teologi tanah tapi digunakan untuk merebut tanah kita. Gitu ya. Fasohyuniyah, Zionisme, hialahutul ardi. Adalah teologi tanah. Ya. Wal istikmar huwa ideologiatul ardi. Imperialisme Belanda atau Inggris atau Jepang itu apa? Ideologiatul ardi, ideologi tanah. Ya. Wa nahnu mazalna fi nidolina didda sohyuniyah wal istikmar. Dan kita masih berjuang melawan Zionisme dan imperialisme. La nukimu waznan fi fikrinal watoni ila lahutil ardi. Tapi kita belum mendirikan suatu neraca yang seimbang di dalam pemikiran nasional kita yang searah dengan teologi tanah wa syi'ril ardi dan puisi tanah. Wa min thamma kana fikruna al-watoni alal mustawan nadhari mutakhallifan. Oleh karena itu pemikiran nasional kita di ranah teoritis itu terbelakang. An ideologiatit taharrur al-watani al-mu'asir. Dari ideologi-ideologi pembebasan nasional kontemporer. Hanafi bilang tadi, musuh-musuh kita, kata Hanafi, itu menggunakan teologi tanah. Tapi mereka menggunakan teologi tanah itu untuk merebut tanah kita. Contohnya dalam hal ini Zionisme ya yang masih ada. Sebelumnya di Mesir itu Inggris, Prancis itu imperialis. Itu juga mereka pakai prinsip apa? Glory, gold, and gospel, ya kan? Mereka meyakinkan diri mereka sedang melakukan pemberadaban. Ya. Kurang ajar loh, iya. Jadi kayak orang Belanda sama Indonesia itu mereka menganggap diri mereka sudah beradab dan kita biadab. Jadi mereka nggak ngerasa berdosa, Mas, menjajah tanah kita itu. Jadi mereka datang ke kita mengatakan, oh orang Nusantara, belum ada Indonesia ya, orang Nusantara ini masih tidak beradab, masih biadab. Tanahnya ini kurang dimanfaatkan dengan baik, maka kemudian mereka datang ke sini dan tidak merasa berdosa. Nah, sama orang Zionis juga sama, mereka datang ke mana namanya, ke tanah Kanaan, jangan ngomong ke tanah Palestina juga ya. Itu bukan tanah Israel, bukan tanah Palestina, tapi tanah Kanaan maksudnya. Dari sebelum kan itu tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, ya kan? Tanah apa? Tanah Kanaan, ya. Kemudian kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Yakub, ya, dan seterusnya. Nabi Yakub dulu ya, Nabi Yakub baru kemudian nanti Nabi Musa, ya. Nah, karena meyakini bahwa
tanah itu sebagai tanah yang dijanjikan untuk Bani Israel, maka orang-orang Zionis itu juga nggak merasa berdosa untuk menempati tanah Kanaan itu, ya. Nah, kalau para penjajah dan kemudian tadi ya kaum Zionis menggunakan teologi tanah, maka kemudian nih Hanafi bilang, ya kita dong harus juga menggunakan teologi tanah untuk mempertahankan tanah kita gitu. Jadi ibaratnya kalau kita mau melawan sesuatu, ya gunakanlah senjata yang seimbang dengannya atau lebih hebat daripada senjata itu, gitu kan? Jangan kemudian menggunakan senjata yang berbeda atau malah degree-nya, tingkatan keampuhannya lebih lemah gitu ya. Itu Hanafi. Hanafi mengatakan ternyata kita masih belum beranjak ke situ tuh ya. Kayak Hanafi nanti di buku-bukunya itu menggunakan ayat yang robus samawati wal ard ya. Alladzi fis sama ilahun fil ardi ilah semacam itu. Dia mengatakan bahwa ada bumi, ada Tuhan langit dan bumi gitu. Artinya disebut loh Allah itu ada kaitannya dengan bumi gitu. Bahwa bumi ini ada kaitannya dengan Tuhan itu. Jadi kita harus mempertahankannya itu. Hanafi ngomong kayak gitu belum tersambut dengan baik loh ya. Jadi teologi tanahnya itu masih belum begitu kuat menurut hemat saya. Nah, ini PR. PR yang pertama. Oke, kita baru satu ini. Yang selanjutnya karena udah jam 9 ya. Yang selanjutnya adalah at-tanmiyah didut takhalluf. Mungkin minggu depan saja ya. Poin yang kedua halaman 50 tentang kebutuhan kedua negara berkembang yaitu pembangunan tanmiyah. Untuk malam ini kita cukupkan sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.